Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasi Mutiara bersama saya Mutiara. Hari ini kita akan belajar seputar apa ya? Pasti kalian udah tahu ya, dilihat dari judul pada thumbnailnya, yaitu teknik pengumpulan data. Apakah dalam sebuah pengumpulan data membutuhkan sebuah teknik tertentu? Jelas ya, karena eh, dengan teknik yang tepat, maka data dan informasi yang kita dapatkan juga bisa sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira ada apa aja ya jenis-jenisnya dan bagaimana cara kita dalam bisa mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan. Mari kita lanjut ke materinya ya. Teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini merupakan salah satu subbagian yang bisa diaplikasikan pada beberapa dan mungkin bukan beberapa ya, hampir setiap program studi ataupun pekerjaan pasti harus mempelajari bidang ini. Kenapa? Karena namanya sebuah data dan informasi itu cara kita bisa mendapatkan sebuah data atau informasi tersebut itu harus memenuhi beberapa kriteria tertentu sehingga kita bisa menentukan teknik mana yang sesuai atau caranya seperti apa yang sesuai. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu teknik pertama adalah wawancara. Mungkin teman-teman mahasiswa itu pernah melakukan wawancara sebelumnya, misalnya wawancara dengan narasumber tertentu. Nah, dan bagaimana cara kita bisa komunikasi dengan baik itu seperti apa? Karena mungkin ada beberapa orang yang dia itu pandai dalam segi akademis, dari segi tata tulis, ataupun dari sisi mendengarkan informasi, tapi seringkali sulit untuk melakukan sebuah wawancara di mana si penanya itu harus melakukan sesi tanya jawab, ya. Nah, begitupun di sini ada beberapa referensi menurut Charles Stewart dan W.B. Case, di mana pengertian dari wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan, dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Tadi yang sudah sampaikan bahwa nama wawancara pasti ada sesi tanya jawab ya, ada yang penanya dan ada yang penjawab. Nah, di sini pun ada pengertian menurut Lexi J. Moleong di tahun 91 menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung. Nah, tatap muka. Kalau sekarang kan bisa saja tatap muka itu nggak langsung onsite ya, nggak langsung gitu. Tapi ada juga sisi tanya jawab yang bisa dilakukan via media online itu juga wawancara. Untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan cara mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian. Pasti dalam sebuah wawancara ada sebuah topik yang menjadi poin dalam poin bahasan pada pembicaraan tersebut. Karena nggak mungkin kita wawancara dengan seorang narasumber tanpa tujuan yang jelas. Kecuali mungkin kalau kita wawancara dengan kerabat, sahabat, mungkin tanya jawabnya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, beda kasusnya kalau kita memang sesi wawancara ini dikhususkan untuk narasumber tertentu. Ya, mari kita lanjutkan. Ada beberapa teknik wawancara yang bisa saya sampaikan di mana teknik ini atau cara ini memberikan panduan kepada teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan data yang diharapkan. Pertama, pasti harus membuat dulu jadwal wawancara yang tepat. Jadi jangan sampai kita melakukan wawancara itu on the spot ya. Walaupun bisa saja sih ada beberapa teknik wawancara yang on the spot seperti mungkin wartawan TV sedang apa ya, sedang melakukan sesi tanya jawab dengan demonstran. Nah, itu kan sesi tanya jawab ya secara, tapi kalau misalnya kita melakukan sesi tanya jawabnya dengan beberapa bidang tertentu yang memang nggak setiap saat ada di tempat, misalnya kita mau narasumbernya itu kita mau orang yang bekerja di bidang tertentu di perusahaan A. Nah, kita kan harus making schedule dulu ya, bikin jawab dulu atau making appointment dulu gitu ya. Lanjut, kita juga harus membuat sebuah panduan wawancara yang jelas. Karena pertanyaannya itu supaya tidak melebar. Jadi pertanyaan
topiknya fokus pada topik bahasan gitu. Jadi tidak melebar kemana-mana gitu. Karena seringkali kalau misalnya ngobrol kemana-mana, itu malah jadi membicarakan pribadi dari si penanya ataupun sesi menceritakan cerita pribadi mengenai si narasumber. Nah, itu kan udah kemana-mana. Nah, pembicaraan yang kemana-mana, itu saya topiknya itu tidak mengarah satu tujuan, itu juga disebut dengan brainstorming ya. Tapi dalam hal ini wawancara itu baiknya pada satu topik yang inti gitu. Lanjut, gunakan pertanyaan yang jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan pertanyaannya terlalu belibet ya, atau pertanyaan jangan terlalu rumit sehingga nggak semua orang bisa paham gitu. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami dan memang tidak mengandung beberapa singkatan yang sulit gitu. Karena beberapa orang kan nggak paham ya beberapa bidang tertentu. Apalagi kalau misalnya, duh Bu, aku kan anak Jaksel banget Bu, gitu ya, yang which is, nah kalau bisa sih bahasa Indonesianya yang baik ya. Jadi kalau bisa jangan dicampur-campur dengan bahasa Inggris. Intinya formal, sopan, dan mudah dipahami. Lalu cobalah menggali mengenai kelebihan dan kekurangan sistem yang berjalan sebelumnya. Misalnya kalau kita mau bertanya seputar bidang tertentu atau topik tertentu, kita juga pasti akan nanya kan. Misalnya sebelumnya seperti apa, saat ini seperti apa, dan kedepannya mungkin akan dibangunnya seperti apa gitu ya. Rencana awalnya seperti apa gitu. Lanjut, kalian juga boleh berimprovisasi untuk mencoba menggali bagian-bagian tertentu ya, dan pasti wajib banget untuk mencatat hasil wawancara tersebut karena namanya orang itu susah ingat dan gampang lupa ya. Terus bagaimana Bu caranya? Karena saya kalau nyatet juga lama Bu. Saya biasanya ngetik record, berarti record entah pakai video ataupun audio. Tapi tips dari saya, bila mana kalian mau melakukan record audio maupun video, izin dulu ke yang bersangkutan, takutnya nggak berkenan ya. Jadi harus bisa improve. Misalnya kalau orangnya itu narasumbernya ternyata orangnya sangat ceria, cheerful banget dan eh, apa ya, mungkin semangat banget nih. Makanya kita juga harus bisa mengikuti kayak ngikutin alurnya dia. Oh iya Bu, terus bagaimana? Terus baiknya menurut Ibu gimana ya? Jadi kita ngikutin alurnya dia. Tapi kalau misalnya narasumbernya tercondong lebih ke pasif kayak ya gitu. Mana ya? Berarti kita harus bisa menyesuaikan. Berarti mungkin dia ada kesibukan dan dia ingin cepat menyelesaikan sesi wawancara tersebut. Jadi jangan lama-lama. Pertanyaannya juga jangan terlalu panjang gitu ya. Diringkas saja. Yang penting topik inti yang kita tuju itu kena gitu. Kita lanjutkan kembali di mana ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan untuk menyusun wawancara itu adalah, atau dalam melakukan wawancara kan pasti harus ada beberapa hal yang diperhatikan ya. Pertama, tentukan topik wawancara dan narasumber yang akan diwawancarai. Jadi jangan sampai kita ke sebuah perusahaan siapa aja dicomot untuk ngobrol gitu. Jangan misalnya, oh kita butuhnya nanyanya sama IT nih, sama bagian yang dia mengelola bidang IT. Kita sahawe gitu ya, sahawe atau siapa aja gitu. Udahlah OB aja yang ditanya. Jangan, berarti tidak sesuai ya. Lalu tanyakan informasi yang ingin didapat dari narasumber secara singkat sesuai dengan topik dari narasumber. Jadi tadi ya sudah disampaikan ya, informasinya kalau misalnya sudah dapat ya udah, gak usah terlalu melebar banget gitu. Lanjut, berbicara dengan sopan dan santun ya pasti ya, karena ini merupakan attitude atau manner yang merupakan satu hal dasar yang nggak bisa kita pungkiri. Apalagi kalau narasumbernya itu udah lebih usianya sudah lebih lanjut, otomatis kan kita juga harus lebih santun. Tapi bukan berarti kalau misalnya si narasumbernya seusia sama kita jangan, Hai bro, tolong lah jelasin lah, saya nggak ngerti. Jangan juga, karena orang kok tiba-tiba dia sok friendly banget. Jadi kan pasti dia akan membentuk bentengnya sendiri. Jadi obrolannya yang baik lah ya. Lanjut, hindari pertanyaan yang menyinggung narasumber. Jadi jangan sampai pertanyaannya lebih ke subjektif ya. Jadi lebih nanya ke bagian si narasumbernya gitu. Tapi lebih ke objektif topik penelitian yang dituju. Gitu ya. Lalu susun pertanyaan apa saja yang mau ditanyakan. Usahakan 5W1H. Berarti what, apa, when, kapan, where, di mana, why, kenapa, eh when ya, kapan. Lalu yang terakhir adalah how atau how, bagaimana.
Yang keenam adalah lakukan wawancara sederhana sesuai dengan daftar pertanyaan yang kamu buat dengan narasumber. Gunakan bahasa Indonesia yang santun, baik, dan benar. Catat semua informasi penting, dan untuk penilaian, catatlah informasi tersebut dalam bentuk laporan dan serahkan laporan sesuai dengan data yang telah diperoleh. Jadi baiknya informasi yang didapatkan di narasumber jangan dibumbui terlalu berlebih ya. Maksudnya kita boleh improvisasi penulisan dari apa data yang dari narasumber dikembangkan lagi, tapi tidak mengubah konten isinya dari hasil wawancara tersebut. Jangan sampai begini, saya kalian mengembangkan si narasumber bilangnya A, ya udah kalian hanya mengembangkan di bidang A-nya saja boleh, tapi jangan sampai diputar balikan fakta. Pas sesi tanya jawabnya A, pas dijelaskan B, nah itu nggak boleh. Kita lanjut ya. Laporan wawancara itu terdiri dari 7 topik, 7 bagian inti ya. Laporan wawancara itu yang pertama adalah topik, narasumber, tujuan wawancaranya untuk apa, tempat wawancaranya di mana, tanggal wawancaranya, informasi hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, intinya 7 topik ini yang harus dipenuhi. Intinya laporan wawancara itu intinya minimal 7 ini sudah dipenuhi gitu ya. Oke, kita next ya. Keuntungan dan kelemahan wawancara. Keuntungannya pasti dia lebih mudah dalam menggali bagian mana yang dianggap penting atau baik dan bagian mana yang dianggap kurang penting. Karena kan kita langsung direct nanya ke yang bersangkutan ya. Jika ada bagian tertentu yang menurut Anda perlu digali lebih dalam, Anda dapat langsung menanyakan kepada narasumber. Ada yang nggak ngerti bisa langsung tanyakan ya. Dapat menggali kebutuhan user secara lebih jelas, pasti ya, karena kita akan tahu nih, oh lalu seperti apa nah, kira-kira kebutuhannya. Selanjutnya, informasi yang kita bisa dapatkan itu bisa lebih bebas dan memang lebih nyaman untuk ditanyakan karena yang bersangkutannya ada di tempat. Nah, kelemahannya wawancara akan sulit dilakukan. Sebentar ya. Ini pop-upnya ngalangin. Nah, wawancara akan sulit dilakukan jika narasumber kurang dapat mengungkapkan kebutuhannya, karena kita tidak bisa memungkiri narasumber juga mungkin ada beberapa yang saat ngomong itu agak canggung gitu ya, agak malu-malu gimana. Nah, berarti kita juga harus bisa apa ya, coba gali lagi gitu. Lalu pertanyaan dapat tidak terarah dan terlalu fokus pada hal-hal tertentu dan mengabaikan bagian lainnya. Nah, itu hati-hati. Jadi kita nggak on point, malah topik yang lain yang jadi topik pembicaraan yang jadi pembahasan lebih lanjut. Nah, makanya harus on track gitu ya. Nah, ya, tahapan yang kedua, selain teknik wawancara, yaitu namanya observasi. Observasi adalah secara umum adalah suatu aktivitas yang dilakukan guna mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan serta gagasan. Menurut Suharsumi Adikunto, pengertian observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan, baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan penginderaan. Penginderaan berarti ya mata, mulut, telinga, ya, dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai aturan. Intinya kita kalau observasi kan kita langsung ke tempat ya, terjun langsung ke lapangan gitu ya. Sebelum wawancara kan pasti kita observasi dulu, dilihat dulu nih kondisi di lapangannya seperti apa gitu. Ada beberapa teknik observasi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentukan hal apa saja yang akan diobservasi agar kegiatan observasi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi jangan sampai kalian observasi bukannya membahas permasalahan yang kalian bawa, malah jadi nongkrong ngopi heula sama petugas. Mending kalau ngopi itu topiknya dapat gitu ya, masalah yang ingin diselesaikannya dapat atau yang dibahasnya dapat, tapi ini malah ngobrolnya kemana-mana malah jadi nggak dapat ya, nggak dapat apa-apa. Lalu pasti harus minta izin dulu ya, apalagi kalau misalnya kita mau observasinya ke sebuah perusahaan, biasanya harus ada surat izin tamu, nulis, lalu biasanya suka pakai name tag visitor gitu ya. Nah, lalu berusaha sedikit mungkin agar tidak mengganggu pekerjaan orang lain, jadi jangan terlalu lama. Atau misalnya kita malah ngerecokin orang yang lagi kerja, jangan ya.
Jika ada yang tidak dimengerti, cobalah bertanya, jangan membuat asumsi sendiri, karena bisa saja asumsi yang kita anggap benar itu bisa jadi salah di mata mereka, gitu ya. Tujuan dari observasi yaitu untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. Ya kan kita memperhatikan langsung di lapangan seperti apa kondisinya ya. Lalu untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati, di mana kesimpulan tersebut disusun dalam sebuah laporan yang relevan dan bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan dengan pihak lain dalam bentuk karya ilmiah dan non-ilmiah. Gitu ya. Beberapa kelemahan dan keuntungan dari observasi yang pertama dari segi keuntungan adalah analis dapat melihat langsung bagaimana sistem lama berjalan, karena kan kelihatan ya. Yang kedua, mampu menghasilkan gambaran lebih baik jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Karena kan kalau wawancara kita hanya membayangkan saja kira-kira seperti apa. Tapi kalau misalnya kita langsung ke lapangan, kita tahu kondisinya seperti apa. Yang kelemahannya, yang pertama adalah membutuhkan waktu cukup lama karena jika observasi waktunya sangat terbatas, maka gambaran sistem secara keseluruhan akan sulit diperoleh karena kan terbatasnya waktu jadinya nggak maksimal ya. Yang kedua adalah orang-orang yang sedang diamati biasanya perilakunya akan berbeda dengan perilaku sehari-hari. Misalnya nih, contohnya sebuah perusahaan, misalnya perusahaan A diaudit nih, otomatis kan ada nih yang dicek nih. Nah, bisa jadi yang asalnya harusnya kurang baik, tapi malah dilihatnya yang baik-baiknya aja gitu. Atau misalnya ada sebuah perusahaan yang mau diobservasi, mau diliput di TV nih, gitu kan. Nah, otomatis biasanya perusahaan itu akan make sure dulu nih ke si peliput. Tolong ya, yang ini jangan diliput, yang ininya aja. Karena biasanya ada beberapa rahasia perusahaan yang nggak mau dipublish keluar gitu kan. Itu juga biasanya agak berbeda ya gitu. Kecuali yang pasti yang lebih taunya ya karyawan itu sendiri. Tapi kita juga harus tahu ya, karena biasanya ada beberapa data-data krusial yang nggak mau ditunjukkan sama si perusahaan atau tempat kita observasi, di mana yang ditunjukkannya hanya apa. Pasti akan berbeda sih dengan kondisi aktual yang di sana. Lalu dapat mengganggu pekerjaan orang-orang yang ada yang sedang diamati. Misalnya kita menganalisis bagian apa ya? Misalnya di perusahaan tuh biasanya suka ada bagian IPAL atau bagian keuangan. Nah, kita mau menganalisis ke bagian itu atau HRD atau apa gitu. Nah, biasanya orang-orang yang harusnya dia kerja malah jadi membantu si orang yang observasi untuk menjelaskan gitu. Jadi pekerjaan intinya nggak kekerjain gitu. Jadi intinya nggak boleh terlalu lama. Nah, teknik yang ketiga yaitu kuesioner. Nah, kuesioner ini biasanya juga disebut dengan angket ya. Pasti teman-teman mahasiswa juga nggak asing sama istilah dengan kuesioner ya. Karena kuesioner itu adalah sebuah teknik dari pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Menurut Nazir, kuesioner atau daftar pertanyaan adalah sebuah set pertanyaan yang secara logis berhubungan dengan masalah penelitian dan tiap pertanyaan merupakan jawaban-jawaban yang mempunyai makna dalam menguji hipotesis. Hipotesis itu adalah artinya dugaan sementara ya. Daftar pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk yang cukup terperinci dan lengkap sehingga kuesioner tersebut itu bisa menganalisis perilaku dari responden atau yang mengisi kuesioner tersebut. Teman-teman mahasiswa pernah isi kuesioner nggak? Kayaknya pasti pernah ya. Nah, kita akan pelajari sebenarnya kuesioner itu ada apa aja sih di dalamnya gitu. Barangkali yang dibahas itu pernah kalian lakukan. Nah, panduan bila mana kita ingin membuat sebuah kuesioner, itu kita harus menghindari pertanyaan isian atau esai. Kenapa? Karena selain membutuhkan waktu yang cukup lama, itu juga biasanya agak susah untuk menggambarkannya, karena nggak semua responden itu bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Jadi baiknya gunakan pilihan ganda aja. Lalu buatlah pertanyaan yang tidak terlalu banyak, jadi jangan banyak-banyak ya. Misalnya, kecuali kalau memang data yang dibutuhkan sangat banyak gitu ya. Contohnya kayak
BPS nih, BPS datang datang ke setiap rumah, nanya, 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 biasanya suka banyak gitu ya. Kalau misalnya sudah berkali-kali, biasanya si responden juga udah males gitu ya untuk apa ya, untuk melayani si penanyanya gitu. Buatlah pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Intinya jangan pertanyaan yang terlalu rumit untuk dipahami oleh si responden. Nah, jenis-jenis kuesioner ini secara garis besar itu ada 4. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal itu biasanya skala yang digunakan untuk beberapa variabelnya itu dia nggak rubah-rubah, nggak banyak rubah. Misalnya kayak jenis kelamin laki-laki atau perempuan gitu ya. Itu kan nggak rubah ya, misalnya atau misalnya eh apa ya? Misalnya ditanya si pagi, si siang atau si malam gitu ya. Kayaknya jarang banget diubah jadi shift petang gitu ya, atau ya mungkin shift sore mungkin ada ya gitu, tapi biasanya pertanyaannya yang dia terdiri dari 2 kategori ya atau lebih bisa ya. Contohnya, skala yang memungkinkan peneliti untuk menempatkan subjek atau kategori atau kelompok tertentu digunakan untuk memperoleh data pribadi seperti gender atau departemen gitu ya. Kan ada beberapa di sebuah perusahaan tuh pasti ada beberapa departemen. Saya kamu kerjanya di departemen apa? Lalu di mana pengelompokan individu atau objek yang diperlukan. Yang ketiga adalah memberikan suatu informasi yang bersifat dasar, kategorikal, dan mentah. Jadi ini bukan inti dari penelitian, tapi untuk kayak clustering atau pengelompokan aja ya. Nah, contohnya misalnya jenis kelamin, pria atau wanita, departemennya apa. Bu, kalau misalnya nih di sebuah perusahaan ada apa ya, ada 2 departemen jadi satu. Misalnya kan yang rata-rata itu misalnya kayak HCGA atau misalnya apalagi ya, misalnya keuangan dan perpajakan. Misalnya itu kan gimana Bu? Karena dia sebenarnya 2 departemen berbeda tapi disatuin. Boleh. Misalnya berarti dicentangnya 2 gitu ya. Nah, yang kedua adalah skala ordinal. Jadi dia ini adalah skala yang dibuat berdasarkan perankingan. Ranking, misalnya ranking 1, ranking 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Atau juara 1, 2, dan 3. Jadi ada urutan gitu ya. Nah, jadi kalau dalam pengertian, skala ordinal itu tidak hanya mengkategorikan variabel-variabel untuk menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori, tetapi juga mengurutkan ke dalam beberapa cara. Digunakan untuk memeringkat preferensi atau kegunaan beragam jenis produk oleh konsumen dan untuk mengurutkan tingkatan individu, objek, atau peristiwa. Atau misalnya kayak gini, kalian selama kuliah, coba sebutkan 5 mata kuliah yang paling kalian sukai. Yang ke satu misalnya, Bu saya senangnya matematika diskrit misalnya. Yang kedua, saya senangnya pemrograman dasar misalnya. Atau yang ketiga, saya senangnya bahasa Indonesia. Yang keempat, saya senangnya bahasa Inggris. Yang kelima, saya senangnya cloud computing. Nah, boleh, berarti kan perankingan. Atau mungkin kalian juga pasti pernah lihat sebuah kejuaraan ya, juara 1, 2, dan 3 itu masuk ke skala ordinal ya. Atau mungkin ranking di kelas. Kalau dulu kan ada ya ranking di kelas gitu. Tapi kalau sekarang setahu saya ya di kelas itu nggak disebutin ranking berapa-berapanya gitu. Tapi kalau memang ada yang masih menggunakan perankingan, mohon dikoreksi aja ya. Ini mah kan setahu pengetahuan saya aja. Nah, ini misalnya kayak pertanyaan yang lain ya. Urutkan komputer pribadi berikut ini terkait dengan penggunaannya di kantor Anda. Berikan angka 1 untuk sistem yang paling banyak digunakan, 2 yang terbanyak kedua, dan seterusnya. Ini kan ada beberapa merek ya. Misalnya, oh yang punya Apple, kok Apple? Yang punya Apple misalnya ada 2, yang punya Dell itu ada 4, atau Toshiba ada 3, kayak gitu. Nah, atau misalnya urutkan kota-kota berikut ini yang menurut Anda yang paling sesuai untuk pembukaan sebuah pabrik baru. Misalnya, oh yang paling profitable yang mana nih? Atau misalnya gini, anggap aja kalian adalah atasan yang mau mensurvei atau menentukan
kira-kira titik-titik mana aja akan buka gerai baru misalnya. Oh, titik A di lokasi A, titik B di lokasi B. Nah, itu kan berarti urutan ya. Pasti yang nomor satu biasanya yang paling baik gitu. Nah, selanjutnya ini masih pertanyaan yang lain. Misalnya urutkan karakteristik dalam sebuah pekerjaan berikut yang terkait dengan seberapa penting karakteristik tersebut bagi Anda. Anda harus mengurutkan item yang paling penting sebagai satu, kedua terpenting sebagai dua, dan seterusnya. Contohnya, peluang untuk pekerjaan untuk, misalnya peluang yang disediakan oleh pekerjaan untuk saya berinteraksi dengan orang lain. Pasti kalau misalnya orang yang ekstrovert gak masalah ya, malah dia seneng. Tapi kalau yang introvert biasanya dia gak milih nomor satu biasanya ya. Atau menggunakan sejumlah keterampilan yang berbeda. Kalian bisa kasih angka berapa? Menyelesaikan seluruh tugas dari awal sampai akhir. Melayani orang lain, berarti kan apa ya, dia services ya. Atau bekerja secara bebas gitu ya. Atau yang dia pekerjaannya sedangnya berbasis mobile, jadi dia kemana-mana. Kayak contohnya sales kayak gitu. Atau kurir, dia kan nggak stay di tempat, nggak stay di kantor gitu. Nah, yang terakhir dalam skala kuesioner itu namanya skala interval. Skala interval ini adalah skala yang bisa dikatakan ini yang paling banyak digunakan oleh orang. Kenapa? Karena dalam skala interval itu biasanya pertanyaan inti pada sebuah kasus atau case itu dibahas pada kuesioner ini. Pembahasannya lebih tertuju ke sini. Kalau secara pengertian, dia tidak hanya mengelompokkan individu berdasarkan kategori tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga dapat mengukur besaran perbedaan preferensi antar individu. Digunakan jika respon untuk beragam item yang mengukur suatu variabel bisa dihasilkan dalam skala 5 poin atau 7 poin. Biasanya angkanya ganjil, tapi terkadang juga angkanya eh bisa juga genap, misalnya 4 juga ada ya. Kalau 3, tapi biasanya sih dari 4 ke atas ya. Lalu, tapi ada juga sih yang 3, tapi tergantung sih ya kadang-kadang pilihannya. Lalu di sini, sorry, kita mundur dulu. Contohnya, lebih penting memiliki beragam keterampilan dalam pekerjaan dibanding menyelesaikan sebuah tugas dari awal sampai akhir. Nah, kalian setuju atau tidak? Ini kan sebuah pernyataan ya. Atau lebih penting melayani orang dibanding bekerja secara independen dalam pekerjaan. Jadi dia lebih senang kayak kerjanya yang memang komunikatif, ngobrol gitu ya, daripada dia kerjanya sendiri aja gitu. Nah, itu kalian setuju atau enggak? Nah, ini beberapa contohnya. Biasanya kalau skala interval, anggaplah kita skala intervalnya di sini ada 5. Atau seringkali skala interval itu disebut dengan skala Likert ya. Likert. Likert ya. Nah, kalau 5 itu berarti sangat tidak setuju. Sorry. Ini ada 5 ya. Satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga tidak berpendapat atau netral atau ragu-ragu. Biasanya kan beda-beda ya. Empat setuju dan yang 5 sangat setuju. Contoh, berinteraksi dengan orang lain. Kalian misalnya ngasih nilainya berapa? Menggunakan sejumlah keterampilan berbeda, kasihan. Kalian ngasih nilai berapa? Lanjut, menyelesaikan sebuah tugas dari awal sampai akhir berapa? Melayani orang lain berapa? Dan yang terakhir, bekerja secara bebas berapa? Gitu. Ya, ini juga masih sama. Ini kenapa mundur? Sorry. Oh, tadi kita sudah bahas nominal, ordinal, interval. Sorry, berarti ini yang terakhir. Berarti yang tadi yang urutan ketiga ya untuk yang interval. Yang terakhir adalah rasio. Rasio di sini adalah dia biasanya melakukan sebuah perbandingan. Nah, skala rasio itu memiliki titik nol absolut yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Tidak hanya mengukur besaran dan perbedaan antar titik dalam pada skala, namun juga menunjukkan proporsi dalam perbedaan ini. Digunakan pada penelitian organisasi ketika angka pasti dari faktor-faktor objektif atau sebagai lawan subjektif yang diperlukan. Seperti apa contohnya? Misalnya, beberapa contoh skala rasio yang berkaitan dengan
Usia aktual, penghasilan, dan jumlah organisasi atau skala rasio juga merupakan yang tertinggi dari keempat skala karena mencakup semua sifat dari ketiga skala lainnya. Contoh, seseorang dengan berat badan 50 kilogram adalah 2 kali berat badan seseorang yang memiliki berat 25 kilo. Itu udah pasti kan? Gitu. Atau misalnya gini, kalau kalian punya mainan atau mobil-mobilan, biasanya di bawahnya suka ada angka 1 banding berapa ribu atau di peta ya. Saya 1 sentimeter sama dengan berapa juta kilometer gitu. Nah, itu kan biasanya suka ada ya. Jadi 1 senti di peta itu aktualnya berapa. Atau misalnya globe ya. Dan beberapa lainnya. Jadi intinya rasio perbedaan gitu ya. Dan 1 banding 2. Atau mungkin masak nih. Gula dan garam ya. Gula dan garam saja 2 banding 1 gitu ya. Kalau yang senang masakannya manis. Kalau yang senang asin 1 banding 2. Berarti gulanya 1, garamnya 2. 2 sendok gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Berapa banyak organisasi lain di mana Anda pernah bekerja sebelum bergabung bersama perusahaan kami? Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan inti ya. Saya kayak, kira-kira saya kerja sebelum di perusahaan ini ada 5 perusahaan sebelumnya, kayak gitu. Atau sebutkan jumlah anak yang Anda miliki dalam tiap kategori berikut. Misalnya di bawah 3 tahun berapa usianya, antara 3 sampai 6 tahun, lebih dari 6 tahun tapi di bawah 12 atau di atas 12 tahun. Atau berapa banyak toko retail yang Anda operasikan. Nah, ini biasanya angkanya angka baku ya, angka pasti bukan tapi terkadang juga disebut untuk skala perkiraan. Ya tadi, kira-kira kamu udah kerja di sini, sebelumnya kerja di berapa perusahaan? Saya kurang lebih 5 perusahaan, kayak gitu. Nah, di sini akan ada pembahasan mengenai perbandingan dari sifat masing-masing skala. Kalau dari skala yang kita bahas, ada 4, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau dari segi perbedaan, pasti semuanya memiliki perbedaan ya. Dari urutan, nominal yang nggak punya urutan. Karena nominal itu kayak on, off, laki-laki, perempuan, gitu ya. Jadi, atau misalnya rem, gas, gitu ya. Nah, kalau misalnya ordinal, interval, dan rasio, dia biasanya punya urutan. Kalau dari segi nominal, dia juga tidak memiliki jarak. Misalnya, apakah ada jarak antara laki-laki dan perempuan? Tidak ya. Atau misalnya jarak on dan off? Enggak. Tapi kalau ordinal juga tidak ada ya. Nah, lanjut di sini interval ada dan rasio juga ada. Karena interval kan saya 1 ke 2, 2 ke 3, rasio juga 1 banding berapa gitu ya. Titik khasnya itu kalau nominal nggak punya, ordinal juga tidak, interval juga tidak. Yang punya itu rasio karena dia punya titik awal dan titik aktual ya. Ukuran tendensi sentral kalau nominal itu biasanya modus. Modus itu artinya data yang sering muncul ya. Kalau ordinal itu dia datanya median. Median itu data yang tengah-tengah ya. Interval itu biasanya dia mean aritmetik. Mean aritmetik itu dia adalah rata-rata secara perhitungan gitu ya. Jadi data yang bisa dihitung secara angka gitu ya. Kalau rasio, ukuran tendensi sentralnya adalah mean aritmetik atau geometrik karena memang kalau rasio itu bisa dihitung berdasarkan hanya angka ataupun bisa secara geospasial ataupun secara kayak tadi peta gitu kan. Oh, kira-kira berapa nih gitu ya. Karena memang digunakan juga untuk peta. Lalu ukuran dispersi, kalau nominal itu nggak ada, kalau ordinal itu kisaran semi antar kuartil. Nah, kuartil itu adalah saya sebuah data itu dipisahkan menjadi 4/4 bagian. Nah, 1 bagian itu per kuartil ya. Interval itu ada standar deviasi, varians, koefisien, dan variasi. Untuk rasio ada standar deviasi atau varians atau koefisien variasi. Nah, beberapa uji signifikansi kalau eh, logika untuk nominal itu adalah X pangkat 2. Kalau ordinal korelasi urutan tingkatan. Kalau interval biasanya dia berbasis time and frekuensi. Begitupun dengan rasio ya, T dan F.
Keuntungan dan kelemahan dari sisi kuesioner adalah keuntungannya dia hasilnya bisa lebih objektif karena kuesioner dapat dilakukan kepada beberapa orang sekaligus. Kalau wawancara kan harus bergantian ya. Kalau kuesioner bisa langsung sebar, dapat datanya gitu. Dan waktunya biasanya dia lebih singkat. Kelemahannya responden cenderung malas untuk ngisi kuesioner. Apalagi kalau respondennya itu yang malas baca, apalagi kalau soalnya banyak gitu ya. Makanya si orang yang membuat sebuah kuesioner dia harus lebih effort gitu ya dalam membuat sebuah kuesioner ya. Eh, Apalagi kalau kita untuk nanti cara pengolahan responden data data dari respondennya ngisinya asal-asalan, otomatis kan kita sebagai yang analisis jawaban kuesioner biasanya kita seleksi lagi ya. Kalau jawaban yang nggak baik kita hapus, kita nggak masukkan dan lain-lain. Dan sulit untuk membuat pertanyaan yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Ya, karena banyak sekali pertanyaan yang susah dipahami gitu ya. Kan saya ini maksudnya kemana ya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita tadi sudah bahas wawancara, observasi, kuesioner. Nah, yang selanjutnya adalah teknik sampling responden. Menurut Sugiono, eh, ini membahas mengenai populasi. Apa bedanya sampel dan populasi? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau nggak bisa jawab, kita bahas sama-sama ya. Nah, jadi kalau populasi itu adalah lawan dari sampel ya. Misalnya nih, teman-teman, karena kebetulan saya saat record ini lagi di bulan Ramadan ya. Saya ambil sampelnya gini. Teman-teman itu lagi masak kolak ya. Kolak. Nah, kolaknya satu panci besar. Karena kalian mau membuat kolaknya banyak untuk keluarga besar. Nah, cara kalian untuk bisa tahu rasa kolaknya itu udah pas atau belum, itu gimana caranya? Dicicip kan? Dicicipnya segimana? Nah, kalau misalnya ada yang jawab sesendok, saya tanya lagi, apakah dengan satu sendok eh, kolak itu bisa mewakili seluruh rasa di sepanci itu? Jawabannya pasti iya, karena itu namanya sampel. Tapi kalau kolak yang satu panci itu namanya populasi. Apakah harus dihabisin dulu satu panci penuh baru tahu, oh kurang manis gitu, keburu kenyang gitu ya. Nah itu enggak, berarti kita juga harus tahu dulu nih konsep populasi dan sampel ya. Atau secara pengertian yang dibahas oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, ya. Nah, dan untuk sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi kayak tadi, contohnya kolak. Mudah-mudahan kalian mengerti ya perbedaan dari populasi dan sampel. Nah, sebenarnya untuk rumus teknik sampling responden itu banyak banget karena namanya penelitian itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Lalu untuk rumus pengambilan sampelnya juga ini banyak banget. Ada yang menurut Slovin, ada yang menurut Krejci Morgan, ada menurut Ishak Michael banyak ya. Nah, itu kalau yang populasinya diketahui ya, karena memang kita juga bisa menganalisis sebuah sampel di mana kita juga menganalisis dulu populasinya jumlahnya diketahui atau tidak. Maksudnya gimana? Kalau populasi yang diketahui misalnya gini, kalian menganalisis sebuah perusahaan di mana jumlah karyawannya itu diketahui. Misalnya, oh karyawan di perusahaan A jumlahnya 120. Berarti populasinya 120. Tapi kalau misalnya kalian disuruh menganalisis pengguna aplikasi ABC se-Indonesia, bingung kan? Walaupun ada di Play Store atau App Store, biasanya jumlahnya itu bukan jumlah tepat gitu. Misalnya kayak 22 juta gitu, 20 juta plus gitu. Berarti ada 22 juta lebih pengguna. Berarti jumlahnya tapi belakangnya itu nggak tahu berapa gitu ya. Berarti kan nggak pasti. Nah, ini kita anggaplah populasinya yang diketahui ya, dan saya akan ajarin salah satu rumus yang paling mudah dipahami. Namanya rumus Slovin. Slovin ini cara untuk membacanya yaitu, aduh sorry saya agak
Agak sakit di tenggorokannya. Lanjut ya. Jadi yang ini, misalnya kita menghitung sampel. Sampelnya itu kita tulis dengan huruf N, ya, ukuran sampelnya. Rumusnya adalah N dari ukuran populasinya dibagi 1/N dalam kurung E pangkat 2. Jadi N itu adalah jumlah populasi, ya, atau ukuran populasinya, dan E adalah presentase error, karena kita tidak bisa memungkiri sebuah kuesioner itu otomatis semua orangnya itu betul-betul memahami kuesioner tersebut gitu ya. Pasti ada ya salahnya gitu ya. Atau misalnya ada jumlah sampel yang masih ditoleransi. Misalnya dari 100%, kita anggap nilai errornya itu 5%. Maka tingkat kebenarannya atau confidence datanya itu, atau nilai yang kita kategorikan tidak error itu 95%. Makanya mungkin teman-teman mahasiswa pernah lihat kayak kemarin waktu pada saat pemilu itu ada quick count, mereka bilang bahwa tingkat akurasi datanya adalah 99%. Nah, kenapa tidak 100%? Karena 1% merupakan tingkat error di mana data tersebut bisa salah. Kenapa bisa 1%? Kenapa nggak 0,5%? Nah, biasanya 1% juga itu biasanya digunakan untuk para responden yang memang sudah paham di bidang statistik. Jadi bisa saja nilai error itu nggak cuma 1%, bisa saja 5% atau 10%. Tergantung dari respondennya kita itu yang dituju, apakah kira-kira orangnya pada paham atau tidak gitu mengenai kuesioner tersebut. Nah, kembali lagi ke cara penghitungan rumus ya. Nah, contohnya saya punya N-nya itu atau jumlah populasinya adalah 250, di mana tingkat errornya adalah 5. Maka kita akan masukkan nilainya. N sama dengan 250 per 1 plus 250 dikali 5% pangkat 2. Sorry, 250 per 1 plus 250 dikali 5% pangkat 2. Sama dengan, berarti 5%-nya kita ubah dulu ya, asalnya presentasi jadi 0,05 dipangkatkan 2. Jadi 0,0025. 0,0025 dikalikan 250 sehingga 0,625 ditambah 1 berarti 1,625. 250 dibagi 1,625. 1,625 sama dengan 153,84 atau jumlah sampel yang kita bisa ambil adalah 154. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan yang didapatkan bahwa responden yang dibutuhkan adalah 154 orang. Bu, seandainya kalau kita misalnya saat penyebaran kuesioner, jumlah responden yang masuk itu ada 200, gimana Bu? Boleh. Bu, kalau jumlah respondennya itu ternyata cuman 100, gimana? Berarti ini 154 adalah jumlah minimum sampel yang harus dikumpulkan. Tapi kan nanti ada pengolahan data. Saat pengolahan data, misalnya ada reduksi data, ada pengurangan data di mana responden tersebut tereliminasi dan jumlahnya dikurang dari 154, itu nggak apa-apa. Jadi 154 itu adalah jumlah minimum data yang kita dapat dari responden. Jadi nggak boleh kurang dari situ gitu ya. Nah, yang terakhir dan yang nggak kalah penting adalah teknik sampling dokumen. Jadi dalam kita membuat sebuah penelitian, apalagi yang berbasis kuantitatif, yang pasti menggunakan data kuesioner, itu pasti harus ada data sampling dokumen. Kita menganalisis sampel-sampel dokumen yang bisa menunjang dalam konten isian pada kuesioner tersebut. Contohnya dokumentasi sistemnya sudah ada yang seperti apa, contoh-contoh formnya sudah ada seperti apa, contoh screen atau programnya seperti apa, contoh SOP, job outline, strategi bisnis perusahaan, dan sebagainya. Nah, untuk topik pembahasan yang bagi yang bukan mahasiswa saya, sebenarnya intinya udah sampai di akhir yang tadi ya, sampai di topik yang teknik sampling dokumen ya, yang ini. Tapi untuk beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya, ini ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi kalau untuk teman-teman umum yang mahasiswa yang tidak saya ajari boleh sampai di sini sebenarnya pembahasannya. Tapi saya mohon izin untuk menjelaskan tugas yang akan saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa. Tapi
tidak menutup kemungkinan kalau kalian mau belajar juga, mau belajar seputar ini, itu boleh banget ya. Nanti sambil latihan, gitu ya. Ambil latihan dari teknik pengumpulan data. Sorry. Tugasnya adalah, sorry, ini saya, nah, oke, ini kenapa ya? Sorry. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah daftar pertanyaan untuk sebuah wawancara di mana kita akan mencari sebuah permasalahan. Permasalahannya terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam sebuah diskusi kelompok. Bagi yang nggak punya kelompok, maka masalah diambil dari tugas mandiri yang dikumpulkan. Saya kayak kemarin kan kalian pada video sebelumnya kan ada permasalahan yang diangkat ya. Permasalahan yang diangkat mengenai siklus pengembangan sistem. Nah, permasalahannya boleh ambil dari masalah yang kalian bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi supaya lebih runut, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau ganti topik juga boleh ya. Nah, kalau misalnya kalian belum punya kelompok, boleh bikin kelompok dulu atau mau jadikan tugas mandiri juga boleh ya. Nah, aduh. Nah, kalau misalnya yang sebelumnya tidak mengumpulkan tugas, maka boleh kalian mencari topik dulu ya, topik penelitian yang mencakup sebuah masalah, peluang dan solusi supaya tahapan ini bisa lebih mudah untuk dijalani. Tahapan yang kedua adalah buatlah laporan wawancara sesuai dengan format yang disampaikan pada slide kelima yang tadi sebelumnya itu yang ada 7 ya. Nih saya tunjukkan lagi. Yang ini. Nah, ini yang pertama topik, kedua narasumber, yang ketiga tujuan wawancara, yang keempat tempat wawancara, yang kelima adalah tanggal wawancara, yang keenam adalah informasi hasil wawancara, dan yang ketujuh adalah kesimpulan. Kita kembali lagi. Nah, kita lanjut lagi. Bu, lalu pertanyaan yang selanjutnya atau tugas yang selanjutnya adalah kalian buatlah sebuah kuesioner dengan anggapan bahwa permasalahan yang ada kita sudah bikin sistem yang baru. Jadi kalian gak usah mikirnya, duh ini sistemnya harus bikin dulu dong softwarenya nggak, anggap aja udah ada gitu ya. Nah jenis kuesioner yang harus kalian bikin itu disesuaikan dengan NIM akhir mahasiswa. Jadi kalau misalnya, jadi untuk yang pertanyaan wawancara itu permasalahannya boleh yang tugas kelompok tadi ya. Tapi kalau yang ini sebenarnya ini adalah tugas mandiri di mana eh, kalau permasalahannya sama pasti nggak masalah, tapi kan pasti teks wawancaranya berbeda ya. Nah, untuk yang poin kuesioner itu sesuaikan dengan akhiran NIM kalian. Jadi kalau NIM akhiran kalian 0 sampai 2 maka kalian buatlah beberapa kuesioner pertanyaan dengan skala nominal. Kalau misalnya 3 sampai 5 buatlah kuesioner dengan skala ordinal. Untuk 6 sampai 7 kuesioner interval dan 8 sampai 9 kuesioner dengan skala rasio. Lalu, buatlah data sampel responden, kira-kira berapa orang yang akan menjadi responden yang akan mengisi kuesioner tersebut. Jadi, anggapannya ya kalian udah wawancara gitu aja lah ya. Karena kan bukan tugas langsung ke tempat ya, tapi ini kita hanya latihan untuk bikin kuesionernya aja. Nah, lalu nilai populasi dan persentase kesalahannya bebas. Misalnya, Bu, ada 100 responden, tingkat kesalahannya 5% atau mau 10% boleh, ya nggak masalah. Kalian yang menentukan. Nah, dari mana tingkat error itu bisa kalian tentukan? Seperti ini. Misalnya kalau respondennya itu memang dari awalnya sudah paham bidang statistik, kalian bisa nilai untuk errornya itu kita taruh di angka 1% juga udah cukup. Tapi kalau misalnya bisa jadi ngerti, bisa jadi enggak. 5% juga kayaknya middle ya. Kalau misalnya, kayaknya responden saya agak nggak ngerti dari bidang teknologi. Ya berarti tingkat errornya juga pasti tinggi ya. Maka taruh aja 10%. Kalau menurut saya sudah cukup sih untuk 10% ya.
Kalau misalnya, Bu, saya respondennya adalah pedagang pasar gitu, karena kan nggak semua melek teknologi, gimana ya tingkat errornya? Nah, boleh misalnya kalian taruhnya nilainya di 10. Bukan niatnya untuk menjatuhkan ya, tapi kita menganalisis data dari responden ya. Lanjut kita lagi di sini. Tentukan sendiri sesuai dengan bahan penelitian yang kalian buat dan sebutkan data dokumen apa saja yang digunakan dalam proses pengambilan data sampling dokumen. Saya kalian kalian menganalisis apa kira-kira dokumen yang dibutuhkan apa aja. Lalu tugas dikumpulkan dalam bentuk paper dan dikumpulkan. Oh, mohon maaf, ini bukan di Google Classroom ya, dikumpulkannya di Simak aja. Karena sekarang Simak di eh, kampus kita udah bisa upload simak dan masukin nilai simaknya, masukin nilai tugasnya. Ya, jadi mau dikoreksi, ini bukan di GCR ya, di simak ya. Dan paling lambat dikumpulkannya di H-1 dari waktu perkuliahan sebelumnya, selanjutnya. Jadi misalnya kalian kuliahnya di hari Senin, berarti maksimal ngumpulinnya di hari Minggu pukul 23.59. Dan tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan tugas. Jadi baiknya kalian mengumpulkan tepat waktu ya. Karena waktunya 1 minggu. Bila ada jawaban yang sama, maka nilai dibagi dengan jumlah jawaban yang sama dan pastikan original, tidak mencontek, dan punya ciri khas masing-masing. Karena pertanyaan 1 dan 2 pasti berbeda, walaupun intinya sama, gitu ya. Kalau masih bingung juga, saya masih kasih contoh ya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan gusar, jangan galau. Nah, contohnya nih, misalnya absensi di Satu Wastu Kencana masih dilakukan secara manual. Berikut beberapa naskah wawancara yang dilakukan dengan narasumber, diantaranya apa. Nah, yang kedua, dari hasil wawancara yang dilakukan, berikut laporan wawancara yang dibuat. Misalnya topiknya apa, narasumbernya siapa, tujuan wawancaranya untuk apa, tempat wawancaranya, tanggal wawancaranya, informasi dari hasil wawancaranya apa, dan kesimpulannya apa. Nah, kalau misalnya anggaplah misalnya saya akhir animnya 1, maka saya bikin kuesionernya dalam bentuk nominal gitu ya, pilihan gitu ya. Lalu saya data populasinya saya 250. Nah, baiknya kalian saya harapkan jumlah populasi tidak 250 dan nilai error tidak 5%. Jadi kalau misalnya nilainya sama persis, saya nggak akan nilai poin yang ini ya. Jadi cobalah kalian mengulik-ngulik lah kira-kira, Bu, angkanya saya mau 120, tingkat errornya 1%, boleh. Tapi jangan sama banget, kan contoh ya. Lalu data dokumen yang menjadi acuan misalnya apa nih gitu ya. Nah, itu berarti kalian harus menganalisis nih kira-kira sistem ini dokumen data yang dibutuhkan apa aja gitu. Oke, itu ya. Silakan kalian kerjakan tugasnya dan usahakan tidak melewati waktu deadline ya. Jadi kalau misalnya materi yang saya berikan itu pastikan kumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang dikumpulkan. Oke, saya stop share dulu ya. Oke, itu aja palingnya materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi silakan untuk teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya dikerjakan tugasnya. Dan waktu pengerjaan itu adalah 1 minggu, di mana kalau perkuliahan di hari Senin, berarti kalian ngumpulinnya di hari Minggu pukul 23.59. Gitu ya. Itu aja paling, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pastikan untuk memperhatikan kembali materi yang disampaikan. Kalau ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh japri ke saya juga boleh ya. Mau pakai email boleh mutiara@wastukencana.ac.id ataupun di kontak person yang pada di video slide pertama ada ya. Itu aja paling kalau bisa nanti kalian explore lagi kira-kira permasalahan apa yang bisa kalian angkat. Kalau misalnya kalian mau ganti topik pembahasan dari kelompok yang sebelumnya juga boleh banget, gak masalah. Atau misalnya kalian mau mengembangkan permasalahan yang dibahas dari tugas kelompok sebelumnya juga boleh, nggak masalah. Silakan kalian eksplorasi lebih jauh ya. Itu aja paling ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk di subscribe ya supaya saya makin semangat nih untuk bikin video kali ini. Dan video yang mungkin lebih bermanfaat lagi untuk kalian yang bisa menunjang proses pembelajaran ya. Jangan lupa di like kalau kalian suka video kali ini dan sampai jumpa di video-video sebelumnya. Bye bye. Salam edukasi.